ulama pun mengatakan bahwa ada salah viral di beberapa tempat bahwa itu adalah tentara Allah, bahwa virus itu adalah tentara Allah. Nah, tapi apa yang terjadi, teman-teman semua, itu bisa diatasi dengan vaksin. Vaksin itu adalah hasil sains. Artinya apa? Itu membuktikan bahwa dunia ke depan itu adalah akan dijawab oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia itu adalah harus menuju kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih dulu, sains atau teologi atau apa, tidak perlu. Ini adalah salah satu jawaban. Ya, kita tidak ada mempertentangkan soal itu, tapi pada faktanya bahwa peradaban umat manusia bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pandemik ini mudah sekali nih kita menjelaskan soal ini. Artinya dunia bertekuk lutut kepada sains sekarang dan melalui penanganan pandemi COVID-19. Saya ambil contoh saja satu yang produk yang ya sains juga saya kira, teknologi memasak ya. Rice cooker itu yang dia kemudian dengan teknologi kemudian dia masak lalu berhenti sendiri pemasakannya. Itu kan baru mulai di tahun 60. Dan setelah ditemukan rice cooker pada tahun 1960 oleh Toshiba ya, salah satu produsennya, ternyata mentransformasi dapur seluruh dunia. Ya. Nah, itulah perkembangan sains juga gitu. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman di Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia atau YIN yang kemudian mentransformasi di Universitas Islam Universitas Islam, ya sekarang kita harus rebut sains itu. Tidak ada jalan lain, kita harus rebut ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimotori oleh intelektual muda Islam. Kalau kita tidak merebut itu, ya kita akan tertinggal. Jadi kita tidak harus merebut peluang ini agar Indonesia itu ke depan kalau arah pembangunan nasional itu bisa diisi oleh intelektual kaum cendekiawan yang berlandaskan kepada riset, berdasarkan kepada inovasi, menjadi landasan dari kebijakan pembangunan nasional. Nah, tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar. Nah, banyak kebijakan-kebijakan dalam tanda kutip ya di Republik ini kadang-kadang tidak sungguh-sungguh berdasarkan riset, berdasarkan riset. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Nah, itu saya kira pengantar dari saya. Saya jam setengah sebentar lagi akan virtual lagi di lain tempat ini. Saya mau mendengarkan Pak Andri Nofsaniago dengan Bu Endang. Kemudian 3:30 saya akan mengakhiri virtual ini. Dan terima kasih banyak kepada Senat Mahasiswa UIN yang telah mengundang saya dengan dalam waktu yang terbatas. Dan memang teknologi bisa diajak kompromi. Teknologi kita ini memang ya begini, masih kadang-kadang suaranya terdengar mendengung, putus-putus, ya kita harus beradaptasi soal ini. Ya mudah-mudahan ini banyak bermanfaatnya buat kita semua. Dan saya hanya sekedar membuka cakrawala kita berpikir bahwa kita harus mengedepankan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu inovasi untuk menjadi bangsa yang tangguh. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu setelah ini pembangunan sumber daya yang saya tangkap dari pelaporan hari ini itu adalah untuk pembangunan sumber daya itu pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional itu berdasarkan sumber daya Indonesia yang
Kepala Bappenas RI tahun 2014 yang akan membahas seputar gambaran umum Indonesia dahulu, sekarang, dan di masa depan. Yang kedua adalah peluang dan tantangan sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Ketiga adalah langkah-langkah peningkatan sumber daya manusia secara proaktif dalam pembangunan nasional. Kepada individu dan sebagai wasit dan yang berfungsi, dipersilakan Bapak. Mohon maaf, panitia tadi saya kurang jelas nih. Ini apa giliran saya ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang mewakili Ibu Rektor kalau masih ada, ya. Kemudian Pak Abidin Fikri yang saya banggakan. Nanti titip salam aja Pak Abidin Fikri ke Bu Seli, ke Pak Ahmad Baidowi ya, yang mungkin tidak sudah meninggalkan tempat. Dan ini ada kolega saya Bu Endang Sulastri dari Bappenas ya. Nanti Bu Endang saya akan sharing tentang update kebijakan atau strategi pembangunan nasional terkini khususnya di bidang SDM, saya yakin itu ya. Baik, saya akan langsung mulai saja dengan saya coba ada sharing, saya akan share screen sedikit nih. Ya, oke. Ya, oke. Saya ada sebetulnya untuk pemandu aja nih. Saya bicara. Ini temanya bagus sekali yang dibikin oleh adik-adik Senat Mahasiswa UIN. Ini strategi pengembangan sumber daya manusia menuju arah pembangunan nasional. Ya. Jadi jarang organisasi mahasiswa yang masuk ke isu yang sangat mendasar, isu menyangkut kebutuhan kita untuk jangka panjang yang memang kita agak tertinggal ya dibanding dengan negara-negara lain, bangsa lain ya. Jadi ini saya apresiasi dulu teman-teman, adik-adik semua ya atas inisiatif dan keputusan untuk mengambil tema yang sangat strategis ini. Strategi pengembangan sumber daya manusia menuju arah pembangunan nasional ya. Ini memang harus menjadi fokus kita ya. Kalau kita tidak makin tertinggal dari negara-negara lain yang tadinya negara jauh di bawah kita ya. Sekarang mereka menyalip kita, melampaui kita ya. Dan kita sibuk dengan urusan-urusan kecil ya, bertengkar, heboh dan berpikir untuk hal-hal yang jangka pendek. Sementara orang terus berjalan, bangsa lain, negara lain terus berjalan dengan pasti selangkah demi selangkah dan kemudian tahu-tahu sudah ada di puncak ya. Nah, kita harus introspeksi ya ke belakang, melihat perjalanan ke belakang dan kemudian membaca tantangan kita ke depan ya. Kita memang negara ini kaya ya, potensi sumber daya alam kita luar biasa ya. Kedua, lokasi geostrategis kita, geoekonomi kita sangat-sangat bagus ya. Kemudian secara potensial kita adalah tempat untuk bergeraknya ekonomi karena pasarnya cukup besar. Saat ini 272 juta ya orang yang harus hidup dengan berbagai kebutuhan tiap hari dan itu oleh para produsen, para pemasar adalah pangsa pasar yang sangat besar. Masalahnya siapa yang akan memanfaatkan? Kita sendiri yang akan memanfaatkan pasar itu atau orang lain makin banyak masuk dan kita menjadi konsumen dan penonton ya. Nah, saya kasih sedikit riwayat perjalanan bangsa kita ya untuk kita berkaca, bercermin. Ini penting bagi adik-adik mahasiswa. Kita ini dulu masih berteman sejajar dengan
sejumlah negara yang sekarang sudah di atas kita jauh, ya. Bahkan beberapa negara itu dulu jauh di bawah kita, ya, termasuk China dulu jauh di bawah kita, India jauh di bawah kita, Vietnam apalagi dulu jauh di bawah kita. Oh, Korea oke lah, di tahun 75 dia sudah naik melesat, Taiwan juga melesat. Tapi kita lihat, ya, kita carilah teman yang sebanding, lawan yang sebanding, ya, pembanding yang layak, yang patut, ya, China, India, Vietnam, ya. Lihat bagaimana mereka perlahan-lahan pasti itu meninggalkan kita, ya. Kalau kita pakai ukuran ekonomi, ya, pendapatan per kapita, GDP nasional, ya, kita ini sudah disalib oleh China itu tahun 1998, ya. Nah, sekarang income per kapita China itu 2,5 kali lipat dari Indonesia, ya. Tapi kemudian dua negara yang jauh di bawah kita, India, ya, di mana tahun 75 itu cuma income per kapita 162 US dollar, lalu Vietnam apalagi, ya, Vietnam ini memang mengalami perang yang terakhir, ya, di tahun 70-an, sehingga memang agak posisinya ketika itu begitu selesai perang tahun 75 itu memang sangat-sangat miskin, ketinggalan. Tapi lihat kemudian, ya, mereka bergerak, ya, dengan pasti dan cepat, ya. Nah, Vietnam sudah hampir menyamai kita. India memang masih ketinggalan, tetapi dalam kalau kita lihat percepatan lompatan-lompatannya terlihat sekali sangat pasti dan bisa jadi nanti juga akan meninggalkan kita sebentar lagi, ya. Nah, itu perlu menjadi perhatian bagi kita semua, ya. Kita jangan menjadi katak dalam tempurung, kita jangan asik membanggakan diri dan juga jangan asik heboh bertengkar, ya, untuk hal-hal yang memboroskan energi, ya, atas nama ini, atas nama itu. Sementara secara kesejahteraan, ukuran kesejahteraan kita ini sebetulnya makin tertinggal, ya. Sementara kebutuhan hidup kita, warga negara, masyarakat, rumah tangga itu tentu saja akan terus meningkat kebutuhannya, ya. Nah, disinilah menjadi penting atau menjadi pertanyaan, seberapa penting membangun sumber daya manusia, ya. Nah, ini isu yang sangat-sangat penting sekali, ya. Saya bawa adik-adik sedikit ke salah satu ekonom besar, ya, yang pemikirannya komprehensif, berpikirnya holistik, ya. Namanya Joseph Schumpeter, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, apa yang dipraktekkan oleh negara-negara Asia yang kemudian maju, mulai dari Jepang, ya, negara industri pertama pasca Perang Dunia, ya, yang melesat sejak tahun 60-an, ya, menjadi negara terkuat, ya, bahkan dulu yang terkuat, termasuk yang terkuat di dunia, menyaingi Amerika Serikat. Nah, mereka berhasil maju jelas karena pembangunan yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena mereka berinovasi dan juga di situ semangat, jiwa, etos kerja, etos kewirausahaan mereka sangat-sangat tinggi, ya. Dan itu menjadi salah satu faktor penting, ya, menurut Schumpeter ini, ya, bahwa inovasi, kemudian kewirausahaan, ya, itu artinya mental, jiwa, sikap, ya, semangat, etos kerja, itu adalah faktor yang membawa perubahan-perubahan besar sehingga ditemukannya, dikembangkannya teknologi-teknologi sehingga cara produksi makin efisien, pendapatan meningkat berlipat-lipat, kemudian itu menjadi sumber kesejahteraan. Bahwa yang natural, yang konvensional itu tetap berperan, ya. Penduduk yang terus bertambah menjadi pasar, ya.
kemudian penghasilan pelan-pelan meningkat ya menjadi tabungan dan seterusnya, kemudian keterbukaan ekonomi untuk memasukkan investasi, iya ya. Tetapi peran dari teknologi, inovasi itu sangat penting. Nah, tetapi yang lebih penting lagi di balik itu apa? Ya, di balik itu adalah manusia, ya. Di balik inovasi adalah manusia. Yang berinovasi itu adalah manusia. Begitu juga yang memiliki semangat, yang kemudian berkreasi, ya, yang menghasilkan kreativitas itu adalah manusia, ya. Yang punya etos kerja untuk kerja keras, mencipta, melayani, ya, terus bekerja keras itu adalah manusia. Disinilah sebetulnya ya kuncinya adalah pada manusia ya. Nah, singkat saja ya, kita masuk kepada era sekarang yang sedang kita hadapi dan sedang dihadapi terutama oleh adik-adik dan yang baru saja menjadi senior-senior adik-adik yang baru lulus beberapa tahun terakhir ini ya. Ini tantangan baru datang lagi ya. Pertama, adik-adik sejak tahun 2020 kemarin masuk dalam satu dekade yang dinamakan dekade bonus demografi. Ya, hati-hati dengan istilah bonus. Bonus itu kesannya positif, rezeki yang berlimpah, rezeki yang tidak terduga, tetapi kita harus lihat juga bahwa ini adalah tantangan, ini adalah masalah. Ya, masalahnya di mana? Bonus demografi itu artinya kan kelebihan angkatan kerja produktif atau tingginya angkatan kerja produktif di masa itu. Jadi dalam satu dekade ini yang kita jalani sampai tahun 2030 itu adalah masa di mana angkatan kerja produktif paling tinggi ya jumlahnya. Itu artinya kalau kita lihat sebagai satu tantangan atau masalah, tingkat persaingan mencari pekerjaan sangat tinggi ya. Jadi jangan lihat bonusnya ya. Ini artinya adalah tingkat persaingan mencari lapangan kerja sangat tinggi. Jadi mereka ya mungkin yang sudah jadi seniornya selesai tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, sekarang ini mungkin sebagian besar masih mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan yang lebih tepat dan layak penghasilannya. Nah, begitu juga besok ya. Adik-adik yang sekarang sedang aktif di kelas maupun di organisasi kemahasiswaan. Ya, begitu lulus masih berada dalam era bonus demografi di mana angka persaingan mencari pekerjaan itu sangat-sangat tinggi. Itu satu, ya. Karena kondisi perkembangan tahapan dari situasi demografis kita, ya. Yang kedua, tantangan baru, ya. Yaitu digital, era digital, digitalisasi. Di satu sisi memang teknologi telah memudahkan manusia, meningkatkan produktivitas manusia lewat efisiensi, ya, lewat penyederhanaan waktu dan jenis pekerjaan. Tetapi seperti halnya bonus demografi, era digital adalah juga sekaligus tantangan dan beban. Karena dia mengambil alih banyak pekerjaan-pekerjaan manual yang dikerjakan oleh manusia, pindah hanya ke dalam satu smartphone, ya. Karena itu banyak sekali sekarang ini terus berjalan penciutan kantor perusahaan-perusahaan besar, perusahaan bidang keuangan, perusahaan bidang asuransi, perusahaan-perusahaan di bidang lainnya, ya. Apa artinya itu? Ya, kalau kita lihat sebagai tantangan dalam strategi pembangunan manusia, artinya apa? Mencari lapangan kerja, menyediakan lapangan kerja itu adalah satu tantangan besar saat ini, ya, karena jumlah jenis lapangan kerja itu menciut karena diambil alih oleh teknologi digital, ya. Sekian banyak pekerjaan sekarang pindah hanya di dalam satu gadget atau handset atau device, ya, di mana lewat aplikasi-aplikasi, pekerjaan-pekerjaan pelayanan di loket, pekerjaan-pekerjaan di lapangan, pekerjaan-pekerjaan di berbagai tempat di kantor itu sebagian besar pindah ke dalam aplikasi dan itu artinya apa? Mempersempit lapangan kerja, ya. Nah, tantangannya makin jelas adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja, ya, di tengah dua tantangan besar yang sedang kita hadapi. Dan kemudian
bagaimana supaya secara agregat, secara nasional, sumber daya manusia kita itu terus dan tetap bisa menyumbang, meningkatkan sumbangannya untuk menaikkan peringkat perekonomian kita, ya, baik untuk ukuran GDP, ukuran ekspor dan lain-lainnya. Itulah yang menjadi tantangan kita, tantangan sumber daya manusia Indonesia untuk saat ini. Jadi penting ini disadari, ya, oleh adik-adik, ya, supaya tidak keasikan, ya, dengan dunia kekinian, ya, tidak keasikan tenggelam dalam permainan-permainan para pemasar, termasuk pemasar produk-produk digital yang membuat kita semua hanya sebagai pemakai konsumtif, bukan pemakai yang produktif. Ya, ini perlu untuk kita introspeksi. Pertanyaannya, sejauh mana kita misalnya menggunakan kemajuan teknologi untuk berproduksi, ya, atau jangan-jangan kita tidak sadar bahwa kita lebih banyak menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi, mengkonsumsi untuk kesenangan-kesenangan sesaat, mengkonsumsi untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, kurang produktif, ya. Lalu si pencipta teknologi, si pebisnis teknologi memang mendapatkan keuntungan yang besar sekali, gitu ya. Nah, ini inti dari tantangan masalah SDM kita saat ini adalah bagaimana membuat ekonomi Indonesia bangkit, kemudian bagaimana mengatasi kekurangan lapangan kerja akibat dekade, akibat bonus demografi, akibat perkembangan teknologi digital atau digitalisasi ini, ya. Inilah yang mungkin penting untuk direnungkan. Saya masuk kepada strategi, ya, atau poin-poin apa yang harus dipikirkan, ya. Kalau kita bicara tentang strategi pengembangan sumber daya manusia, ya, menghadapi tantangan-tantangan itu tadi, ya. Menurut saya ada 3 dimensi dalam membangun sumber daya manusia, ya. Pertama tentu saja skill, ya, baik itu skill intelektual maupun skill praktis. Itu perlu dimiliki dan ditingkatkan kalau kita ingin menjadi manusia yang produktif, ya. Yang kedua, orang yang bisa berproduksi adalah orang yang sehat jiwa dan raga, sehat mental dan fisik, ya, sehat rohani jasmani. Oleh karena itu, meningkatkan taraf kesehatan, menjaga kita tetap sehat, itu adalah sangat penting. Itu adalah salah satu dimensi dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Nah, orang yang larut dalam narkoba nggak mungkin dia sehat, ya. Dia justru mengalami kemerosotan kesehatan secara mental maupun secara fisik, ya. Atau orang yang asik dengan hal-hal tertentu, ya, kurang memperhatikan kesehatan dirinya, jadi tidak mungkin dia akan menjadi manusia yang produktif, ya. Jadi dimensi sehat itu adalah salah satu dari 3 dimensi untuk menjadi manusia yang berkualitas. Yang ketiga adalah dimensi karakter, ya, watak, mental, ya, itu harus dimiliki. Orang skillnya tinggi, keterampilannya bagus, secara intelektual, ya, orang secara teknis punya keterampilan bagus, ya, sehat fisik dan jiwa, tetapi mentalnya buruk, dia hanya akan menjadi perusak, ya, mengajak orang buang-buang waktu, hanya membuat situasi terus dalam keadaan tidak normal, ya. Jadi bisa jadi orang yang skillnya tinggi, ya, pandai bicara, pandai punya keterampilan dan sebagainya, fisiknya sehat, ya, jiwanya juga sehat, tetapi sebagian jiwanya rusak karena sebagian lagi jiwanya rusak karena karakternya buruk, mentalnya buruk, tidak punya etos kerja, ya, tidak punya sikap disiplin, tidak taat pada aturan-aturan hukum misalnya, tidak mendukung tertib sosial, tidak punya jiwa kerjasama, kegotong royongan, tidak punya semangat berkolaborasi,
tapi egonya tinggi, bisa jadi juga malah mentalnya, sikapnya lebih merugikan pihak lain, maka dia hanya menjadi sumber masalah sosial. Nah, di sini masalah karakter itu tidak kalah pentingnya. Kalau kita kembalikan ke teorinya Schumpeter tadi, di sini jugalah terletak apa itu modal untuk menggerakkan kreativitas, inovasi, ya, di mana orang-orang yang berinovasi itu adalah orang-orang yang berjiwa kreatif, orang yang selalu ingin menciptakan, membuat temuan-temuan baru, orang yang selalu ingin produktif, orang yang mau bekerja keras, orang yang gigih, orang yang pantang menyerah, ya, itu ciri-ciri wirausahawan. Nah, dari sinilah kalau tiga dimensi ini terisi dengan baik, positif, maka di situ akan lahirlah warga negara yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas. Itulah yang nanti bisa memperbaiki, mengejar ketertinggalan kita secara agregat, ya, dari negara-negara yang tadinya di bawah kita, sekarang jauh melesat seperti China, kemudian sekarang Vietnam sedang membayang-bayang kita, India sedang membayang-bayang kita, ya. Ini yang akan menjadi tantangan dan harus kita jawab, ya. Saya kasih sedikit gambaran, ya, kita ini di dunia kan hanya jadi dalam satu survei terhadap 134 atau 37 negara, ya. Indonesia masih berada di urutan ke-94 baru, ya. Nah, kemudian itu akan nampak di dalam berbagai kinerja kita di dunia internasional, dalam persaingan, dalam daya saing global. Ini contohnya, ya. Negara yang SDM-nya bagus, pasti ekonominya berbasiskan atau berorientasi pada penciptaan nilai tambah, berbasiskan pada pengetahuan dan teknologi, knowledge based economy, ya, berorientasi pada inovasi, kreativitas. Itulah yang menghasilkan produk-produk kecil tapi nilai tambahnya tinggi. Apa itu? Ya, tentu saja produk industri, ya. Nah, ini kita lihat sekarang, ya. Siapa yang menguasai pasar dunia saat ini? Sekarang penguasa pangsa pasar dunia itu secara keseluruhan kan China. Tetapi jelas di bidang industri, itulah keunggulan di bidang industri lah yang membuat China itu sekarang menjadi penguasa pangsa pasar nomor 1 di dunia. Baru saja sudah mengalahkan Amerika Serikat dan sudah lama mengalahkan Jepang dan negara-negara industri lainnya, ya. Nah, okelah, China itu sistem politiknya nggak mungkin kita tiru. Itu adalah salah satu faktor yang menguntungkan, yang menggerakkan. Oke, ya, boleh kita kecualikan. Tetapi dengan jarak kesenjangan yang begitu besar, tentu saja kita harus tetap berkaca pada strategi-strategi yang digunakan oleh China dalam mengembangkan SDM, mengembangkan pendidikan, memajukan ekonomi, ya, dengan pengecualian faktor sistem politiknya. Ya. Karena itulah hasilnya sangat jauh, ya. Nah, begitu juga India, ya. India ini kalau kita pakai indikator penguasaan pangsa ekspor barang-barang industrinya, ya, kemarin tahun 2019 nilai ekspor India itu 53 miliar US dollar, ya. Kemudian ada Vietnam, lebih dahsyat lagi, 150 miliar US dollar. Nah, bayangkan berapa Indonesia, berapa ketinggalan Indonesia. Indonesia itu produk industrinya itu yang diekspor, nilai ekspornya hanya 22 miliar US dollar, ya. Kalah jauh dari India, kalah jauh lagi dari Vietnam, apalagi dengan China. Apa yang membuat ini? Ini adalah indikasi bahwa kita itu SDM kita lemah, ya. Produktivitas angkatan kerja kita lemah, ya. Dan tidak berorientasi kepada kegiatan produksi yang bernilai tambah, berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Nah, itu nanti akan tergambar juga kalau kita lihat gambaran perekonomian kita, ya, yang memang industrinya terus makin merosot, peranannya makin mengecil, ya. Nah, disinilah tantangan sumber daya manusia kita, ya. Kita harus bangkit mengejar ketertinggalan lewat SDM yang melek teknologi, tapi juga melek untuk teknologi yang berproduksi, bukan teknologi yang berkonsumsi, ya. Nah, itu.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk strategi ke depan tentu kita berangkat dari persoalan dan tantangan yang tadi saya gambarkan ya. Kita harus melakukan akselerasi peningkatan produktivitas, membangkitkan semangat jiwa wirausaha dan etos kerja, dan menguasai teknologi untuk kegiatan berproduksi, membangun ekonomi yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi yang menciptakan nilai tambah, menggunakan sumber daya alam untuk secara hemat tetapi dengan memberikan nilai tambah yang tinggi ya. Saya berhenti di sini, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bagaimana kebijakan yang sedang berjalan dan yang sedang dibuat, yang sudah berlaku, biar Bu Endang Sulastri yang menyampaikannya buat adik-adik. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil saya atas pemaparan yang dapat saya tanggung dan dapat saya catat dari yang pertama itu potensi Indonesia berada di strategis, ya ekonomi yang bagus, pasar terbesar banyak. Terus juga tantangan Indonesia, masalah sumber daya Indonesia ya, kita persaingan tenaga kerja yang sangat tinggi. Yang kedua adalah masuk media ada kita harus solusikan dalam perubahan yang terjadi dalam kita. Yang ketiga bagaimana menciptakan lapangan kerja itu ketika sumber daya manusia sudah ketika sumber daya manusia yang sudah memiliki kualitas, bagaimana menciptakan tenaga kerja itu untuk mendistribusikan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ada tiga potensi untuk membangun sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah skill, harus perlu ditingkatkan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah sehat jiwa dan raga, secara fisik juga secara rohani. Dan yang terakhir adalah karakter dan etika harus menghadapi tantangan sumber daya manusia di perusahaan Jepang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari catatan yang saya tulis dari pemaparan Randes Asjid dan saya di dalam Zoom ada yang raise atas nama mungkin untuk pertanyaan itu nanti kita dibilangnya setelah sumber itu mengatakan materinya. Nah untuk selanjutnya itu ada pemaparan materi dan Bapak Ahmad Baidowi S.Sos, Wakil Badan Legislasi DPR, yang akan membahas bagaimana DPR dalam mendorong penciptaan sumber daya manusia yang unggul dalam aspek tenaga kerja dan bagaimana peran pemerintah dalam menstrategikan pengembangan sumber daya manusia secara proaktif dalam pembangunan nasional untuk menciptakan stimulus perekonomian di masa COVID-19. Kepada Bapak Ahmad Baidowi dipersilakan. Bapak Ahmad Baidowi belum bisa hadir di Zoom. Selanjutnya kita akan Ibu Endang Sulastri yang akan membahas mengenai satu peran pemerintah dalam peningkatan SDM secara proaktif dalam pembangunan nasional. Yang kedua adalah tantangan dan peluang sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini untuk menjadi bangsa yang besar dalam aspek sumber daya manusia. Kepada Ibu Endang Sulastri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Selamat sore kepada Pak Andrinov, kemudian juga kepada Pak Abidin Fikri, dan Bapak Ibu semua dari UIN Syarif Hidayatullah dan teman-teman Senat Mahasiswa PT KIN.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk share screen. Eh, Menyambung dari apa tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Andrinov ya, terkait bagaimana kita membangun, SDM yang berkualitas gitu ya, dan juga punya daya saing gitu di tengah, situasi pembangunan yang makin masif gitu ya. Ini kami akan menyampaikan beberapa slide gitu ya, terkait dengan bagaimana strategi kita gitu di dalam, mendorong peningkatan kualitas, SDM. Baik Bapak Ibu, terkait dengan megatrend ya, perubahan di tingkat global yang, sebetulnya ini punya pengaruh yang, cukup kuat juga nanti dalam jangka waktu lama, tentu perlu ada persiapan gitu ya, bagaimana kita memperkuat, SDM, terutama untuk generasi muda nih di Indonesia. Yang pertama itu ada, revolusi teknologi gitu ya, sebagaimana kita ketahui, ini kita akan menghadapi fase industri 4.0 gitu ya, di mana, pada fase ini tentu saja, kecepatan perubahan teknologi gitu ya, ini menjadi sesuatu hal yang eee, menjadi keniscayaan buat kita semua di dalam mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri. Tren manufaktur juga tentu akan berubah gitu ya, di mana prosesnya itu akan mengarah kepada, proses yang lebih efisien atau kita misalnya mengenal istilah smart factory gitu ya, dan juga dalam konteks pengelolaan, value chain gitu. Jadi dalam rangka meningkatkan produktivitas, tentu saja revolusi teknologi ini akan menjadi, kunci daya saing. Nah, revolusi teknologi tentu harus diikuti juga dengan, revolusi keahlian gitu ya, atau skills, revolution. Jadi bagaimana misalnya sektor pendidikan tinggi nanti bisa menciptakan lulusan, yang berkeahlian gitu ya, dan keterampilan tinggi sesuai dengan, kebutuhan, industri. Faktor yang ketiga tentu, terkait dengan perubahan budaya, demografi, dan juga, iklim, ini tentu akan turut membentuk ya cara pandang baru terkait model produksi dan juga, cara bekerja. Dan tentu saja ini akan menghasilkan tidak saja kesempatan kerja ya, tapi juga persaingan yang lebih ketat, khususnya dengan keahlian baru yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu semua dan adik-adik, pemerintah memiliki visi ya sebagai sebuah, gagasan ideal gitu bagi, Indonesia. Jadi di 2045 itu diproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju, dan menjadi bagian, dari 5 negara, dengan PDB terbesar ya. Jadi PDB per kapita nanti diharapkan akan tumbuh, mencapai 23.199 di tahun 2045. Nah, dengan rata-rata pertumbuhan 5,1 sampai 5,7%, tentu diharapkan nanti Indonesia bisa keluar dari, middle middle income trap gitu ya. Nah, tentu saja struktur ekonomi ini harus bergerak ya. Jadi bergerak ke arah yang, punya, nilai tinggi gitu, dari yang sebelumnya ekonomi berbasis sumber daya ke modernisasi industri gitu ya, ke industri pengolahan, untuk meningkatkan, nilai tambah. Nah, kesemua hal ini, target-target ini tentu akan, tercapai, dengan prasyarat adanya SDM berkualitas, produktif, dan tentu saja adaptif dalam, penguasaan teknologi. Bapak, Ibu semua dan adik-adik, jadi peningkatan kualitas manusia, atau pembangunan SDM ya selama 5 tahun ke depan ini sudah menjadi, prioritas kita bersama gitu. Hal ini diterjemahkan, di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau kita kenal dengan, RPJMN periode 2020 hingga 2024. Jadi salah satu dari 7 agenda pembangunan atau prioritas nasional gitu ya, adalah meningkatkan SDM berkualitas, dan berdaya saing gitu. Pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing ini tentu saja, punya tujuan gitu ya, membentuk manusia yang sehat, cerdas gitu ya, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan juga bermartabat. Semua ini tentu, dilandasi oleh 3 pilar gitu ya, pada 3 pilar. Yang pertama itu, layanan dasar dan pelindungan sosial, kemudian produktivitas, dan yang tidak kalah penting, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Andrinov, adalah terkait dengan, pembangunan karakter.
Di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing ini menjadi prioritas nasional yang ketiga gitu ya. Jadi di dalam prioritas nasional ketiga ini kita mempunyai sejumlah program prioritas atau PP dan juga sejumlah kegiatan prioritas untuk mendukung ketercapaian target di prioritas nasional ini gitu. Jadi yang pertama itu kalau untuk pendidikan tinggi ini berkenaan dengan 2 PP atau 2 program prioritas. Yang pertama itu peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Jadi di sini salah satunya adalah tentang bagaimana kita meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, kemudian juga kualitas pengajaran dan pembelajaran gitu ya, dan juga profesionalisme pendidik. Sementara di PP Produktivitas dan Daya Saing ini khusus ada kegiatan prioritas yang menyasar kepada bagaimana kita memperkuat pendidikan tinggi berkualitas. Termasuk juga di dalamnya bagaimana kita mendorong misalnya kinerja atau produktivitas dari perguruan tinggi dalam hal pengembangan iptek dan inovasi. Berikut adalah arah kebijakan ya dan strategi serta target dan indikator yang kita masukkan di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang kita harapkan ini nanti bisa tercapai gitu ya, dan kita rencanakan juga terjemahkan juga periode 5 tahunan ini ke dalam rencana kerja pemerintah tahunan atau kita kenal dengan RKP. Jadi untuk pemenuhan layanan dasar ini kami meng-highlight 2 hal besar. Yang pertama, kita terus berupaya mendorong bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di seluruh jenjang, termasuk juga pendidikan tinggi, antara lain terkait dengan penguatan untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini bukan saja sekedar mendorong penyiapan infrastruktur, tapi juga bagaimana kita meningkatkan kompetensi atau kapasitas dari para pendidik di dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Apalagi dalam situasi pandemi ya, transformasi pembelajaran itu sudah terjadi secara daring gitu ya, artinya ini juga perlu ada penguatan-penguatan dari kapasitas pendidik. Kemudian juga yang tidak kalah penting ini terkait dengan soft skills dalam pembelajaran. Jadi untuk bisa masuk ke dalam pasar kerja ya dewasa ini tentu saja penguasaan terhadap keilmuan teknis atau hard skill itu tidak cukup gitu ya, tapi juga harus punya keterampilan dari sisi soft skill seperti misalnya kerjasama gitu ya, kemudian bagaimana bisa membangun kepercayaan, inovatif, komunikasi gitu ya, dan lainnya. Nah, kemudian juga afirmasi akses di semua jenjang, ini termasuk juga perguruan tinggi. Di jenjang pendidikan tinggi tentu afirmasi akses atau perluasan daya tampung ini adalah dilakukan misalnya khususnya untuk perguruan tinggi yang ada di wilayah luar Jawa gitu ya, yang memang masih membutuhkan banyak intervensi dan terutama juga untuk bidang-bidang yang membutuhkan atau yang mendukung punya relevansi kuat dengan kemajuan ekonomi dan saintek. Jadi nanti di slide keberapa nih nanti akan ada gambaran terkait dengan perubahan landscape lapangan kerja sehingga membutuhkan penyesuaian ya di kurikulum di jenjang pendidikan tinggi dan juga bagaimana mengembangkan program studi yang adaptif terhadap perubahan. Untuk di PP penguatan produktivitas dan daya saing, ini ada sejumlah indikator juga dan strategi yang kita coba perkuat ya selama 5 tahun ke depan. Ini saya highlight salah satunya adalah terkait bagaimana kita meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Jadi pengembangan prodi yang adaptif gitu ya, kemudian juga kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah ini menjadi hal krusial yang perlu kita dorong gitu ya, karena saat ini kalau kita lihat tren dari perkembangan prodi ya, ini masih didominasi oleh prodi sosial humaniora gitu. Padahal ke depan itu tuntutan kebutuhan akan banyak terkait dengan ilmu atau bidang saintek. Tentu ini juga perlu ada penyesuaian dari sisi pengembangan kurikulum di tingkat perguruan tinggi. Kemudian juga untuk sertifikasi ini adalah salah satu kegiatan yang juga perlu diperkuat ke depan gitu ya, untuk bagaimana kita memperpendek masa tunggu bekerja dari para lulusan gitu ya. Jadi di dalam RPJMN
5 tahun ke depan ini memang salah satu indikator yang kita masukkan di dalam perencanaan jangka menengah adalah terkait dengan lulusan pendidikan tinggi ya, yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan. Jadi ini merupakan indikator outcome keluaran dari penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi. Nah, terkait dengan revolusi industri 4.0, tentu ini ada juga tidak saja membawa sejumlah peluang ya, tapi juga sejumlah tantangan, khususnya dengan adanya perubahan landscape lapangan pekerjaan gitu, yang tentu saja keterampilan ke depan tuh yang cukup banyak dibutuhkan itu adalah juga terkait dengan bagaimana pemecahan masalah gitu ya, kemudian self management gitu, kemudian kolaborasi kerjasama dengan orang gitu ya, dengan rekan kerja, dan juga yang tidak kalah penting juga adalah pemanfaatan teknologi gitu ya, dan juga pengembangannya. Nah, kalau dilihat dari survei yang dilakukan oleh World Economic Forum nih terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, ini diketahui bahwa digital skills atau keterampilan digital di antara penduduk yang masuk dalam kelompok aktif ini masih berkisar di angka 60% gitu ya. Artinya tentu saja ini respon dari dunia usaha, kemudian juga termasuk pemerintah, ini harus segera gitu ya dalam rangka kita menanggapi dampak dari perubahan teknologi dengan memperkuat kebijakan pembangunan SDM yang berkualitas. Nah, kalau kita bicara tentang transformasi model pendidikan tinggi ya, seiring dengan perubahan yang cukup masif gitu ya, terutama terkait dengan perubahan teknologi, tentu saja model pembelajaran di jenjang pendidikan tinggi ini juga mau tidak mau dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Karena ada 4 output prioritas yang nantinya diharapkan dari transformasi ini, yaitu adalah terkait dengan kolaborasi, kemudian kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan juga kreatif. Jadi proses pembelajaran, pengajaran dari yang tadinya berbasis input, kemudian pendidik itu merupakan sumber dari ilmu, ini harus segera bergerak gitu ya, bertransformasi ke arah yang lebih berbasis kepada outcome gitu, dan juga siswa atau mahasiswa gitu ya, atau peserta didik itu merupakan pusat pembelajar gitu ya. Nah, tentu saja inovasi pembelajaran ini menjadi sangat penting ya di dalam pengembangan kurikulum di semua jenjang, tidak saja pendidikan tinggi, terkait juga kerangka kompetensi abad 21 ini. Tadi yang juga sudah saya singgung di awal ya. Jadi tenaga kerja itu nantinya tidak hanya cukup atau tidak hanya cukup dengan kecakapan atau kompetensi keilmuan teknis atau hard skill gitu ya, tapi juga harus punya keterampilan soft skill gitu, seperti kemampuan beradaptasi gitu, kemudian komunikasi, membangun kepercayaan dan juga kerjasama, inovatif dan lainnya. Nah, ini saya coba menampilkan ya data yang kami olah dari Sakernas BPS untuk bagaimana memberikan gambaran kebekerjaan dari lulusan pendidikan tinggi. Jadi kalau kita coba analisis data Sakernas BPS, ini memang bisa dikatakan bahwa daya saing lulusan perguruan tinggi dan juga relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja nih masih belum terlalu optimal gitu. Bahkan kalau kita lihat tren pengangguran terdidik ya di tahun 2019 ke 2020 ini cenderung naik, baik itu untuk lulusan diploma dan juga lulusan S1. Ini mungkin juga tahun 2020 karena dipengaruhi adanya kontraksi pada sektor pekerjaan ya, karena adanya pandemi COVID gitu. Tapi ini menjadi satu tantangan juga untuk bagaimana kita betul-betul memperkuat gitu ya kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi sehingga nantinya bisa menghasilkan keluaran yang betul-betul berkualitas. Nah, kalau kita lihat dalam satu dekade terakhir 2011 hingga 2020, memang jumlah tenaga kerja kita yang berpendidikan SMP ke bawah itu cenderung turun ya. Cenderung turun, tapi tetap saja jumlahnya itu masih cukup besar gitu ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 saja ini angkanya masih lebih dari 50% atau sekitar 73,4 juta nih, itu dari penduduk 15 tahun ke atas. Nah, hanya ini masih kurang dari 10% nih, atau hampir 10% lah yang tenaga kerja berpendidikan
S1, S2 atau S3 dan juga tidak lebih dari 3% lah. Ini yang merupakan lulusan diploma. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, menelisik lebih dalam, kemana sih sebenarnya lulusan perguruan tinggi itu bekerja ya? Pada segmentasi pekerjaan seperti apa? Ternyata yang bekerja pada kategori semi terampil ini masih cukup besar ya, sekitar 42% gitu. Bahkan ada sebagian kecil, 9% yang masuk dalam kategori tidak terampil. Tentu ini juga menjadi catatan penting, perhatian bagi kita semua gitu untuk bagaimana, pembelajaran, peningkatan kualitas, di perguruan tinggi ke depan, sehingga nanti para lulusan perguruan tinggi itu tidak sekedar terserap di pasar kerja ya, tapi juga masuk ke dalam segmentasi pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya gitu. Nah, ini adalah gambaran keterserapan lulusan perguruan tinggi, kita pilah antara akademik dan juga vokasi sebagaimana target kita di dalam RPJMN 2020-2024 gitu ya. Jadi memang presentasinya tidak jauh berbeda antara yang lulusan akademik dan juga vokasi, dan angkanya dari tahun 2017 hingga 2020 ini juga trennya cenderung turun ya. Keterserapan di pasar kerja khususnya 1 tahun setelah mereka lulus gitu ya. Nah, tentu ini ada studi dari Bank Dunia ya terkait dengan Indonesia's Occupational Employment Outlook atau kita kenal IOIO, itu tahun 2020 yang baru saja dirilis ya beberapa bulan kemarin. Ini mengungkapkan gitu bahwa pemilihan bidang studi yang tepat ini sangat penting gitu karena ini menjadi persiapan untuk high demand jobs gitu, dan ini akan meningkatkan kesejahteraan individu dan juga mendorong pertumbuhan. Nah, kita terus berupaya mendorong misalnya Kemendikbudristek gitu ya untuk melakukan penataan prodi nih di lingkungan institusi perguruan tinggi. Jadi prodi-prodi itu ke depan pengembangannya tentu nih harus disesuaikan juga dengan melihat potensi ke depan gitu ya, tidak sekedar oke yang ini diperlukan gitu, tapi pengembangan prodi itu tentu harus dilandasi dengan assessment yang kuat ya, dengan melihat potensi prospek ke depan. Nah, di dalam laporan Bank Dunia ini dihasilkan sejumlah prospek atau proyeksi jangka pendek terkait dengan bagaimana misalnya jenis-jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori cerah atau bright dan juga jenis-jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori redup gitu ya. Jadi disampaikan di dalam laporan tersebut, dan tentu untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori cerah atau bright ini tentu akan membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya untuk mendukung misalnya sektor manufaktur, kemudian usaha jasa bernilai tinggi. Terdapat di jenjang pendidikan tinggi adalah terkait dengan isu keselarasan gitu ya, relevansi antara prodi dengan kebutuhan pasar kerja nih. Ini hanya gambaran saja bagaimana profil tenaga kerja kita ya, menurut tingkat pendidikan terakhir di masing-masing wilayah. Jadi kalau kita cermati memang wilayah dengan lebih dari 15% pekerjaannya merupakan lulusan dari pendidikan tinggi itu hanya ada di 14 provinsi. Ini terutama memang di wilayah Pulau Jawa, Sumatera yang dari sisi infrastruktur sudah lebih mapan ya, dan juga ketersediaan keberadaan industri ini juga sudah lebih kokoh dan kuat dan juga banyak gitu ya, beragam. Nah, tentu saja pemerataan akses ke layanan pendidikan tinggi yang berkualitas ini menjadi satu hal yang penting gitu untuk bagaimana kita menciptakan profil tenaga kerja berpendidikan tinggi yang lebih besar gitu. Ini adalah karakteristik kebekerjaan pemuda. Ini kalau adik-adik semua pernah membaca Indeks Pembangunan Pemuda ya yang dirilis oleh BPS tahun 2020. Di situ dengan sangat detail menggambarkan, menjelaskan gitu bagaimana misalnya tidak saja kebekerjaan ya, tapi juga ada misalnya profil pendidikan pemuda di Indonesia gitu, dan potensi-potensi yang perlu diraih, diidentifikasi dan juga diperkuat ke depan gitu untuk pembangunan nasional.
Nah, kalau dilihat dari karakteristik kepekerjaan pemuda, memang kita masih menghadapi fenomena pengangguran terdidik ya. Tadi saya sudah singgung di depan. Jadi memang lulusan pengangguran, tingkat pengangguran di kalangan pemuda lulusan sekolah menengah ini masih cukup besar ya di usia 16 sampai 18 tahun, kemudian diikuti oleh kelompok usia perguruan tinggi nih 19 sampai 24 tahun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kewilayahan, memang yang pengangguran itu paling banyak terjadi di wilayah perkotaan gitu ya, di wilayah perkotaan dan ternyata pemuda laki-laki ini lebih banyak nih daripada pemuda perempuan yang statusnya menganggur. Nah, tentu saja perlu ada afirmasi ya, kebijakan afirmasi untuk bagaimana kita mendorong gitu ya produktivitas para lulusan dari perguruan tinggi, khususnya di wilayah perkotaan, kemudian juga tadi ya laki-laki untuk bisa lebih baik lagi ke depan gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara bonus demografi, tentu ini bukan sesuatu yang instan ya. Artinya ini tentu bisa diperoleh gitu ya dengan berbagai upaya gitu. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Andrinov. Jadi yang pertama investasi di bidang kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga termasuk pengembangan karakter gitu. Jadi betul sekali bahwa manusia itu nanti tenaga kerja inilah terutama anak-anak muda ini tentu tidak cukup hanya dengan sehat, hanya dengan pandai, tapi dia juga harus punya karakter yang kuat gitu, yang sehingga bisa menunjang produktivitasnya di pasar kerja gitu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan kesempatan kerja, dan yang terakhir adalah perlindungan sosial, misalnya melalui dukungan penyelenggaraan berbagai macam beasiswa ya. Jadi dulu tahun 2010 kita ada namanya misalnya beasiswa bidik misi ya kalau di pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan saat ini KIP kuliah. Kita juga menyelenggarakan beberapa beasiswa lainnya seperti beasiswa PPA, kemudian ada beasiswa adik ya, afirmasi pendidikan tinggi, untuk bagaimana kita mengafirmasi, memberikan kesempatan yang luas gitu kepada adik-adik dari wilayah Papua, Papua Barat, dan juga wilayah 3T untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, ini semua tentu menjadi prioritas ya, prioritas kita dalam pembangunan ke depan. Nah, ini adalah bagaimana kita memberikan gambaran ini terkait dengan potensi pemuda nih. Jadi kita ada indeks pembangunan pemuda yang dihitung oleh BPS, ini bekerja sama dengan Bappenas sebenarnya ya, dalam beberapa tahun terakhir, dan IPP terakhir baru saja dirilis tahun 2020. Kalau kita melihat slide ini, tentu pemuda ini punya potensi yang cukup besar gitu ya. IPP ini memberikan gambaran bagaimana status pembangunan pemuda dengan 3 lapisan domain gitu ya. Jadi ada domain lapisan pembangunan individu, ini yang dihitung dari pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian ada lapisan penghidupan dan kesejahteraan, ini diukur dari lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. Serta yang terakhir itu adalah dari lapisan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi diukur dari berbagai indikator terkait dengan partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nah, Bapak Ibu semua dan adik-adik ya, jadi kalau kita bicara pemuda, ini memang kategori yang pas itu adalah kalau kita bicara tentang generasi Z dan juga milenial gitu. Kalau kita lihat dari data BPS terakhir tahun 2021 gitu ya, ternyata memang jumlah generasi Z ini terutama ini tercatat paling besar ini. Ada sekitar 27,9% ini dari total penduduk 270 juta jiwa gitu ya. Artinya ini tentu menjadi potensi yang luar biasa gitu ya, potensi yang luar biasa karena generasi Z ini kan seringkali dilabeli sebagai generasi yang minim batasan ya, boundaryless generation, karena mereka kan lahir di masa perubahan teknologi yang cukup masif gitu. Kemudian juga generasi Z ini dikenal sebagai mobile generation. Jadi
mereka rata-rata 94% bahkan sudah terhubung dengan internet, bisa dikatakan sebagai addicted user. Kemudian juga konsumsi internetnya rata-rata lebih dari 7 jam per hari, gitu. Sehingga mereka punya potensi yang luar biasa sebagai subjek di dalam pembangunan ya, sebagai penggerak motor inovatif gitu ya, untuk bagaimana mereka bisa berkontribusi bagi pembangunan gitu. Nah, peran mahasiswa tentu apa namanya sebagai yang masuk dalam generasi Z milenial yang luar biasa ini bisa berkontribusi, bisa berperan dalam berbagai hal ya di dalam pembangunan. Yang pertama tentu melalui pemanfaatan teknologi dan akses informasi nih gitu ya. Jadi dengan perkembangan teknologi saat ini sangat memungkinkan bagi mahasiswa gitu ya dalam mengakses gitu sekaligus juga menyaring segala bentuk informasi yang bermanfaat untuk pembangunan. Kemudian juga perannya sangat diperlukan ya dalam konteks misalnya penyebarluasan isu sentral bagi masyarakat. Misalnya kalau kita bicara tentang pembangunan nasional kan ada berbagai hal ya, sangat luas gitu. Misalnya ada SDGs saja gitu ya. Indonesia kan punya beberapa target nih di tingkat global yang tentu kita harus dukung ya, termasuk dari kalangan mahasiswa gitu. Jadi kemudahan teknologi ini juga memberikan kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa untuk bagaimana terlibat dalam advokasi, penyebarluasan informasi yang beragam di bidang pembangunan. Mungkin itu dulu ya adik-adik semua dan juga kepada Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Saya ingin mengutip sedikit dari pernyataan Abigail Adams yang terkait dengan bahwa pembelajaran itu tidak didapat dengan kebetulan, tapi ia harus dicari dengan semangat dan tentu saja harus disimak dengan tekun. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang teknologi cepat berubah gitu dari 4.0 menjadi 5.0. Terus untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah skill dan keterampilan. Yang kedua adalah budaya demokrasi. Yang ketiga adalah keahlian baru ketika sebuah pekerjaan digantikan oleh mesin. Jadi ada keahlian baru untuk menggunakan mesin sendiri. Nah, untuk membangun sumber daya manusia itu adalah tanggung jawab bersama. Sumber daya manusia adalah tujuan pembangunan nasional yang menjadi prioritas perencanaan nasional. Strategi pembangunan sumber daya nasional, kualitas lulusan perguruan tinggi. Ketika kualitas lulusan perguruan tinggi bisa, maka lulusan perguruan tinggi dapat memiliki daya saing di dalam dunia pekerjaan maupun di dalam dunia pekerjaan. Yang menarik lagi dari kata komputer adalah selain memiliki skill yang mumpuni kami juga, kita sebagai mahasiswa harus bisa ikut kolaborasi karena skill ini tidak untuk kalian tapi soft skill juga sangat dibutuhkan untuk bisa meningkatkan sumber daya Indonesia dalam mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan Ibu Endang Korabori. Selanjutnya masuk ke dalam narasumber yang terakhir itu Bapak Haji Abidin SHMH anggota Komisi 9 DPR RI yang membahas seputar strategi pendidikan sumber daya manusia menuju arah pembangunan nasional aspek regulasi mengenai tenaga kerja. Bapak Haji Ahmad Baidowi sudah siap mengatakan dari Pak. Saya ini. Halo?
Waktunya saya ya? Assalamualaikum Pak Haji. Selamat pagi Dewi. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk materi pada siang hari ini. Teman-teman Senat Mahasiswa PTKIN seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf kalau dukungan audio tidak terlalu bagus karena kami masih di salah satu lokasi di daerah pemilihan, tetapi setidaknya saya masih mencoba menyempatkan diri kepada teman-teman, khususnya kepada adik-adik mahasiswa dari Senat Mahasiswa PTKIN seluruh Indonesia. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami. Peran kaum intelektual muda dalam hal ini mahasiswa ya dalam menjaga prinsip pembangunan nasional. Perlu kami informasikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa hakikat serta tujuan pelaksanaan pembangunan nasional yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Maka kemudian pemerintah sebagai penyelenggara negara berperan penting dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan tersebut, baik sebagai penggerak maupun bertindak mewakili kepentingan lapisan masyarakat tanpa terkecuali, serta sebagai dinamisator pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu kemudian diperlukan komitmen bersama sebagai pengikat dalam mencapai satu tujuan nasional, agar arah pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara dinamis, baik pada tataran makro, yakni tatanan pembangunan pada tingkatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, serta pelaksanaan pembangunan pada tataran mikro, yakni pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh tiap individu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa juga memiliki fungsi tersendiri dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Artinya, pembangunan nasional itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang kita tahu semua bahwa saat ini kita menganut sistem demokrasi. Tentu demokrasi sebagai landasan pengambilan kebijakan dapat memberikan ruang bagi setiap elemen masyarakat termasuk dari kalangan muda untuk dapat bergerak secara mandiri sesuai dengan potensi dan kemampuannya untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, tingkat keberhasilan dari terbentuknya kebijakan pembangunan nasional yang demokratis dapat dilihat dari aspek politik, yakni kebijakan yang demokratis dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi. Dilihat dari aspek sosial, adanya peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dari aspek ekonomi, adanya sebuah mekanisme pasar yang baik dalam mendukung berputarnya roda ekonomi masyarakat. Dari aspek pengaturan hukum, pelaksanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Adapun dari aspek administrasi, pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan secara baik dan akuntabel dengan berdasarkan pada prinsip good governance. Nah, kita masuk pada prinsip pembangunan nasional. Prinsip pembangunan nasional dijadikan sebagai dasar bermanfaat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yakni pembangunan sumber daya manusia. Pelaksanaan pembangunan nasional harus memposisikan manusia sebagai subjek pembangunan untuk mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, bukan sebagai objeknya. Terus pembangunan ekonomi, pelaksanaan pembangunan mengarah pada terbentuknya peluang yang sama pada setiap lapisan masyarakat dalam memperoleh akses ekonomi dan melaksanakan kegiatan ekonominya tanpa ada pembatasan hak-hak dasar masyarakat. Artinya apa? Hak-hak dasar masyarakat dalam pembangunan ekonomi tetap diperhatikan. Dan kemarin dalam konteks sarana dan prasarana,
pembangunan berperan penting dalam mendukung pembangunan agar dapat berjalan optimal dalam rangka menciptakan sumber manusia yang berkualitas dan akses pasar bagi setiap lapisan masyarakat. Sedangkan dari pembangunan kelembagaan, pembangunan nasional diharapkan terdapat pemenuhan prinsip diperlukan guna memperkuat mekanisme serta menyinergikan pembangunan dalam masyarakat. Dan ini pembangunan kelembagaan, institusi maksudnya, ini institutional building, harus terus diperkuat. Dan kemudian pembangunan berkelanjutan. Ini prinsipnya ya. Yang terpenting prinsip ini dapat memperkuat sistem pengendalian pembangunan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme yang dapat menjaga dan mengontrol terwujudnya prinsip-prinsip tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program-program pembangunan nasional yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, bagaimana peran kaum muda dan mahasiswa ini yang terkait dengan topik hari ini, mahasiswa sebagai kaum intelektual muda harus memiliki basis pemikiran kritis dan analitis dalam menjaga ataupun mengontrol pelaksanaan pembangunan nasional. Maka peran-peran mahasiswa sebagai agent of change diperlukan untuk mengontrol jalannya pembangunan nasional baik melalui diskusi seperti ini ataupun gerakan-gerakan lainnya. Dalam menjalankan perannya sebagai pemuda di masyarakat, maka tugas mahasiswa tidak hanya sebatas melaksanakan kewajibannya menuntut ilmu, tetapi juga dengan perkembangan yang maka mahasiswa diharapkan dapat berperan dalam pembangunan nasional. Peran mahasiswa sebagai kaum intelektual muda dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan nasional serta mengawal pelaksanaan program pembangunan nasional antara lain. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, terpuji, dan menjadi generasi penerus yang berkualitas, serta berperilaku intelektual sehingga berpotensi menjadi sumber manusia yang berkualitas. Yang berikutnya, mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan. Mahasiswa sebagai pelopor aksi dalam kerangka untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Bentuk aksi tersebut telah kita kenal dengan aksi demonstrasi, baik itu jalanan maupun demonstrasi yang lain, dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat atau dianggap bertentangan dengan kehendak masyarakat. Ini banyak contohnya, termasuk saya juga bagian dari pelaku demonstrasi dulu di zaman mahasiswa untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah baik di skala nasional maupun skala lokal. Peran ini tentunya tetap dalam koridor yang sifatnya membangun dan jauh dari bentuk-bentuk anarkistis tanpa harus mengurangi sisi kritis kepemikiran mahasiswa. Jadi kita bersikap kritis itu tidak harus anarkis gitu. Demo boleh tapi tidak harus anarkis. Terus kemudian mahasiswa sebagai guardian of value, yakni menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam tiap pembentukan ataupun pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya mahasiswa sebagai moral force, menjaga nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian mahasiswa sebagai social control. Nah, mahasiswa sebagai social control ini merupakan peran yang penting dilakukan oleh mahasiswa dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan nasional, menjadi kontrol sosial bagi setiap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Maka dari pemaparan yang kami sampaikan di atas bahwa peran mahasiswa sebagai kaum intelektual muda dalam menjaga prinsip-prinsip pembangunan nasional sebagai berikut. 1, mahasiswa harus dapat berperan aktif dalam mewujudkan terpenuhnya prinsip-prinsip pembangunan nasional untuk kemudian ditindaklanjuti dengan program pembangunan nasional yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 2, peran serta aktif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual muda, yakni dengan memposisikan dirinya sebagai iron stock, agent of change, guardian of value, moral force, dan social control. Dan terakhir, mahasiswa harus menjalankan peran dan fungsi sosialnya sebagai kaum intelektual yang dapat mendukung terwujudnya kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Itu saja sekedar pengantar yang kami sampaikan dalam forum hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila tidak bisa bertemu secara fisik dan bisa bertemu secara virtual ini dalam waktu yang sangat terbatas. Semoga tidak mengurangi nilai silaturahmi dari kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai anak-anak muda mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Sediawan Beliau seperti DPR. Dan dapat saya simpulkan dari semua Beliau adalah bahwa pembangunan nasional sumber daya manusia itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 itu jelas sekali dibahas bahwa pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa aspek politik itu melakukan kebijakan demokratis dan aspek ekonomi itu untuk perputaran perekonomian dan prinsip pembangunan nasional adalah sumber daya manusia itu sebagai subjek pembangunan bukan objek. Dan prinsip pembangunan nasional yang kedua adalah pembangunan ekonomi untuk melakukan kegiatan perekonomian. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah pembangunan dan pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berdiri di sini negara, harus memiliki agar mengikuti perkembangan zaman dan memastikan terhadap perubahan zaman secara cepat ini. Rasa ada salah terbaik dari Bapak Yogi untuk para mahasiswa itu. Bahwa mahasiswa adalah basis pemikiran yang kritis. Bahwa mahasiswa harus berperilaku intelektual dan jadi tulisan yang terbaik di kampus masing-masing. Karena sejatinya mahasiswa adalah makhluk intelektual yang modern. Dan mahasiswa itu sebagai agent of change, aerostop, dan juga social control bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi penting untuk pembangunan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan yang saya dapat dari pemaparan Bapak Ahmad Widodo. Sekiranya dari teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang ada di ruangan apakah bertanya, kami membatasi yang bertanya hanya 2 orang saja yang ditujukan kepada narasumbernya siapa. Silakan boleh raise hand ataupun ditulis. Terima kasih. Bagaimana panitia apa di Messenger yang tulis di Zoom atau dari teman-teman yang ada di ruangan ini ada yang bertanya? Bagaimana panitia yang ada di ruang Zoom? Apakah ada pertanyaan? Pemaparan yang disampaikan memang tidak menjadi contoh untuk kita jadikan panutan bersama para mahasiswa ini sudah sangat cukup jelas dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami para mahasiswa dan mahasiswa PTN semoga dari Bapak dan Ibu itu menjadikan pahala untuk Bapak Ibu yang tidak terputus dan menjadi bekal untuk kami untuk selalu termotivasi untuk melakukan pembangunan nasional sebagai agent of change dan juga social control. Saya Reza Nadir Pratama, Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa UIN Jakarta, pamit undur diri sekaligus berjanji di sekitar musyawarah wilayah 2 kami melaksanakan selama kurang lebih 4 hari di UIN Syarif Jakarta sebagai program. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa live ya.